Duh, jujur aja, untuk komik ini tuh gue bingung mau gue review atau enggak. Mau direview kayak gimana, nggak direview ya gimana. Biasanya Bang Dar bakalan tarik kesimpulan di belakang atau di akhir video ini, tapi di sini khusus untuk komik ini, Bang Dar bakalan tarik kesimpulan di bagian awal di sini. Menurutku, kesimpulan dari komik ini tuh adalah komiknya tuh menurutku nggak, jadi ceritanya sebenarnya nggak menarik-menarik amat sih ya. Cuma ngandelin kayak gambar sama kata-kata yang memang kayak judul komik ini, brutal. Dan menurutku komik ini tuh entah kenapa ya penerbit Indonesia tuh kayak mau nerbitin komik ini tuh di Indonesia ya. Atau mungkin karena udah kadung kayak ada trace di Indonesia. Atau mungkin karena memang kayak gimana gitu. Ya gimana ya. Sebenarnya kalau aku sih ya dari dewasa ya dewasa. Cuma ini terlalu eksplisit banget. Kayak terlalu parah sih ini komik. Ya Allah, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Bang Dar di Bukbes. Nah, di video kali ini Bang Dar bakalan review lagi. Kali ini kita review komik Jepang atau komik manga. Dan sebelumnya mohon maaf buat teman-teman semua yang mungkin udah request untuk bahas komik brutal ini. Bang Dar baru bahas sekarang karena Bang Dar kemarin-kemarin belum punya komiknya. Jadi ya gimana mau dibahas kalau nggak ada komiknya ya teman-teman semua. Dan ini adalah komik brutal yang kemarin baru gue dapat di Gramedia dengan harga 10.000 ya teman-teman semua. Jujur aja, ketika dulu Bang Dar pas lihat komik ini tuh pertama kali ada di Gramedia di hari Jumat di jadwal terbit ya. Ada salah satu pegawai di Gramedia dan situ tuh cewek ya. Beliaunya lupa Bang Dar namanya siapa. Beliaunya tuh ngomong ke Bang Dar, ini komiknya bagus loh Bang. Ceritanya tentang kayak pembunuhan-pembunuhan gitu. Dan waktu itu gue pikir adalah oke, berarti komik yang memang temanya kayak sadis-sadis gitu. Tapi setelah gue baca sendiri, alangkah terkejutnya gue ketika baca ini. Beliau seorang perempuan yang ngasih tahu ke gue tentang isi komik ini tuh gimana ya perasaannya ya. Gue aja sebagai cowok baca komik ini tuh kayak rasanya kurang pantas gitu teman-teman semua ya. Oke, untuk tampilan luarnya seperti yang kalian lihat di sini ada peringatannya ya. Ini beda dengan sebelum-sebelumnya dimana kalau komik Indonesia tuh nggak ada tulisannya segede gaban seperti ini ya. Ini sampai ada tulisannya seperti ini teman-teman semua. Berasa kayak iklan rokok tau nggak sih ya. Kenapa sampai ada tulisannya kayak gini ya, memang ini tuh memang komiknya sangat parah teman-teman semua ya. Bener-bener sangat parah banget. Dan menurutku ini bukan hanya di ratingi dewasa aja ya. Entah itu dewasa atau enggak, ini bukan masalah soal ratingnya, tapi masalah impact ke belakangnya atau impact ke depannya ya setelah baca komik ini gitu teman-teman semua ya. Dan menurutku ya editor atau mungkin dari pihak MNC atau Akashanya udah bener ngasih tulisan ini. Cuma yang jadi pertanyaan gue sampai detik ini tuh adalah kenapa komik ini tuh bisa sampai terbit di Indonesia gitu ya. Dan untuk alasannya Bang Dar ngomongan kayak gitu tuh kayak gimana ya, udah nanti kita bahas bareng-bareng lah ya. Oke, untuk tampilan luarnya ini dia. Seperti yang kalian lihat ini judulnya brutal ya. Ini lumayan agak panjang, judulnya brutal. Confession of a Homicide Investigation. Ini tulisannya di samping seperti ini tuh kayak ikut-ikut gayanya dari komik Trace ya, karena ini kan memang spin-off-nya ya, dimana ada cover di bagian sini ada tulisannya kayak gitu teman-teman semua ya. Ini ada beberapa tulisan kanjinya yang entah kenapa kok nggak dihapus dan artinya nggak tahu juga ini. Biasanya kalau ada tulisan kanji itu di Indonesia kayak diterjemahin ditulis pakai huruf kapital atau huruf-huruf yang kayak gini teman-teman semua ya. Dan untuk brutal ini tuh karyanya Kei Koga dan Ryo Izawa. Dan seperti yang kalian lihat di sini ada angka 1, berarti ini adalah komik serial ya teman-teman semua. Untuk versi aslinya di Jepang sana, komik ini tuh udah masuk di volume 6 kalau nggak salah. Dan komiknya sendiri sampai sekarang kalau nggak salah info ya teman-teman semua, kalau nggak salah tuh hiatus. Buat teman-teman semua yang mungkin lebih update dari Bang Dar, lebih tahu tentang komik ini, silahkan ngomong aja di kolom komentar, karena menurutku memang komiknya statusnya hiatus ya. Oke, dan di sini ada labelnya dewasa seperti biasa dari Akasha, dan ini dia penerbitnya dari Akasha. Tentu saja salah satu lini dewasa, khusus komik dewasa dari MNC Komik ya. Dan ini tampilan depannya. Ada satu karakter utama di sini yang namanya Dan. Ini adalah seorang kayak polisi ya, ala-ala detektif gitu ya teman-teman semua. Di bagian depan seperti ini, di bagian samping kemarin Bang Dar udah kayak bocorin dikit, ada logo Akasha, ada kemudian di sini juga ada tulisannya outdoornya, ada tulisannya brutal, ada volumenya, di sini nggak ada gambar mininya. Dan sekilas
volume di sini tuh angkanya mirip-mirip kayak di komik Revenge Club ya, dimana di situ ada angka 1, ada angka kuning, ada background kuning, cuma ini biru teman-teman semua ya. Jadi untuk bagian sampingnya lumayan simpel sih. Kemudian di bagian belakang ada gambarnya berdarah-darah kayak gini, kemudian ada sinopsisnya yang nggak terlalu panjang. Kemudian untuk detail komiknya kalian bisa lihat di sini ada tulisannya komik ya teman-teman semua, nggak ada tulisan ini tuh demografinya komik cewek atau cowok, dan menurutku sih ini komiknya pasnya memang cowok sih ya. Kalau cewek ini terlalu parah sih teman-teman semua ya. Dan untuk ratingnya sendiri ini dewasa 21+, dan disinilah ya teman-teman semua Bang Dar ngomong ini bukan tentang rating ya. Kalau ini tentang rating, dilihat dari gambar yang ada di dalam sini pun ini nggak bakal ada habisnya, karena rating yang ada di sini tuh menurutku entah itu 21+ atau 25+ atau 30+, aduh ini parah sih komiknya teman-teman semua ya. Kemudian untuk harganya sendiri, ini harga aslinya 55.000 di Pulau Jawa. Kalian bisa dapat online di harga 40 ribuan aja teman-teman semua ya. Tapi kalau Bang Dar kemarin dapat harga 10.000 sih ya, karena murah gitu, karena ada diskon. Oke, ini dia. Kita kembali ke bagian depan. Sebelum Bang Dar buka komiknya, Bang Dar bakal kasih tahu dulu ke kalian, ini tuh komiknya pakai cover apa sih. Ini soft cover ya. Kemudian untuk bagian depan, samping sama belakangnya all doff, jadi ya simple, cuma ngedoff aja. Dan untuk ukurannya tuh kayak ukuran komik-komik normal lain di komik-komik Akasha ya teman-teman semua, 13 x 18, dan kalau lihat dari tebelnya sih kayaknya cuma sekitar 1 cm ya, 1 cm hampir mepet dikit ya, pasnya 1 cm sih ya. Dan untuk genrenya sendiri ini tuh masuknya ke komik apa Bang Dar? Yang jelas dari komik ini tuh adalah genrenya drama, kemudian psikologikal ya tentu saja. Dan kemudian untuk temanya sendiri udah pasti ini gore, sangat-sangat gore ya teman-teman semua. Kemudian ada crime, kemudian juga kayak ada ala detektif-detektifan dan polisi-polisian gitu, karena memang ini tuh seorang polisi, cuma detektifnya tuh kayak nggak gerasa gitu ya di sini. Biasanya kalau kita baca komik detektif kan ada masalah, kemudian ada solusi, kayak ada pemecahan misteri. Ini nggak ada masalah, langsung kelar gitu aja teman-teman semua. Makanya tadi Bang Dar bilang kayak komik ini tuh dari segi ceritanya ya cuma kayak biasa sih menurutku, cuma ngandelin kebrutalannya aja sih ya teman-teman semua. Cuma di bagian ceritanya tuh memang ada bagian yang kalau diikutin alurnya tuh memang oke lah ya, lumayan menarik, cuma entah kenapa ya rasanya aku kurang puas gitu teman-teman semua ya. Oke, dan ini dia, karena komik ini tuh memakai book paper, udah jelas ini komik premium ya teman-teman semua, dengan harga yang lumayan beda. Biasanya komik premium tuh di sekitar 40 ribuan, ini dihargai sekitar 50 ribuan. Oke, kita buka komiknya. Ini dia bagian dalamnya. Kita langsung menuju ke bagian belakang dulu ya. Ini tumben-tumbennya di sini ada sanksi pelanggaran. Biasanya kalau di MNC atau Akasha kayak nggak ada. Dan ini dia. Di sini kayak ada bocorannya ya. Jadi ini tuh memang komik ini tuh spin-off-nya Comic Trace ini. Kalian bisa lihat di sini tulisannya Raikoga. Sama kayak gini Raikoga. Di bagian belakang di sini tuh Bang Dar mau lihat detailnya. Nah, ini dia. Brutal Satsujin Keisatsukan no Kokuhou Volume 1 ya. Ini tuh pertama kali diterbitin tahun 2019 ya teman-teman semua, sama Comics. Dan untuk edisi Indonesia tuh diterbitkan sama Akasha atau MNC tahun 2025. Di sini nggak ada keterangan modifikasi ya teman-teman semua tentang komik ini tuh dimodifikasi sensornya apa aja. Cuma ya nggak tahu kenapa sekarang nggak ada tulisan kayak gitu, padahal di sini tuh super banyak banget modifikasinya teman-teman semua ya buat ngesensor ini. Bahkan bisa dibilang mungkin ya, kalau kemarin Bang Dar pernah review komik Record of Ragnarok di live, dimana di situ banyak banget sensorannya, mungkin ini malah jadi yang lebih parah, lebih banyak sensor-sensornya daripada yang kemarin teman-teman semua. Oke, langsung aja kita buka komiknya ya teman-teman semua. Kita bakal mulai dari kontennya di sini. Nah, ini ada 4 chapter, jadi kalau untuk chapternya bisa dibilang nggak terlalu banyak. Dengan chapter yang nggak terlalu banyak seperti ini, biasanya satu chapter tuh padat. Biasanya kan kalau reguler tuh satu chapter kan isinya sekitar 17-18 page ya. Ini jika dilihat dari 4 chapter di sini, berarti isinya sekitar hampir 2 kali lipatnya mungkin ya. Oke, di sini kalian bisa lihat nggak ada nomor halamannya sama sekali ya teman-teman semua. Dan untuk total halamannya itu ada berapa Bang? Total halamannya itu sekitar 192 halaman ya, jadi hampir mendekati 200 ya. Makanya kalau Bang Dar bilang sebenarnya nggak terlalu tebel-tebel amat. Kita bakal bahas dari ceritanya dulu ya, biar kalian nggak penasaran. Jadi untuk komik Brutal ini tuh menceritakan tentang seorang polisi, ini dia ya, seorang polisi berbakat gitu, yang dia tuh terkenal karena biasa memecahkan misteri-misteri yang terjadi di Jepang gitu teman-teman semua ya.
Dan bedanya polisi ini sama polisi lain itu adalah dia itu seringkali berbeda dengan polisi lain, di mana polisi lain tuh menangkap penjahat, memecahkan misteri, ya penjahatnya di penjara. Kalau ini enggak, dia tuh sangat keji banget karena penjahat yang dia tangkap tuh langsung dibunuh sama dia sendiri, teman-teman semua. Selain itu penjahat yang ditangkap pun juga nggak main-main, penjahatnya tuh sangat keji banget. Jadi brutal di sini tuh bisa dibilang bukan hanya si MC-nya ini yang brutal, tapi untuk penjahatnya yang ada di komik ini pun juga nggak kalah brutal gitu, teman-teman semua ya. Dan sebenarnya kalau ini dari jalan ceritanya dari 1 sampai chapter 1 sampai 4 ini tuh ada beberapa scene-scene atau ada beberapa episode-episode ya, yang sebenarnya dari awal sampai akhir itu kalau kita runtutin dari jalan cerita tuh sebenarnya nggak runtut gitu, karena berasa kayak ini memecahkan misteri ini memecahkan misteri ini memecahkan misteri ini, tapi bukan memecahkan misteri yang kita sorot di sini, tapi kayak mengalahkan penjahat ya. Bisa dibilang tokoh utama di komik ini tuh berasa kayak Kira di Death Note, tahu nggak ya? Bedanya kalau Kira tuh dia pengen membuat kedamaian, pengen mengalahkan penjahat-penjahat dengan menulis nama orang yang bakal dibunuh, tapi kalau dia itu dia nggak pakai unsur magic, dia langsung ke orangnya, langsung dia bantai gitu, teman-teman semua ya. Dan mungkin ya alurnya tuh hampir-hampir mirip, dimana Kira di Death Note tuh dia yang awalnya orang baik lama-lama jadi jahat. Sebenarnya kalau kita lihat di sini ya sebenarnya kita udah tahu kalau dia tuh juga orang jahat. Gimana bisa dia nggak jahat? Dia sebagai seorang polisi kok nangkap orang tapi langsung dibunuh gitu, teman-teman semua. Artbooknya juga oke menurutku, jelas, jarang ada gambar-gambar kayak yang putih-putih. Dan ini tuh pemakaian tonnya juga lumayan banyak, artworknya oke. Kemudian untuk patchingnya ini tuh lumayan cepet banget menurutku ya, walaupun berasa kayak ada trailernya. Oh iya, di sini juga ada trailernya juga, pasti banget ada trailernya. Cuman trailernya tuh bukan lebih apa ya, lebih kita bikin deg-degan, tapi lebih kita tuh berasa kayak pengen antara muntah atau pengen jijik atau gila nih komik gitu, teman-teman semua ya. Oke, kira-kira untuk dalamnya kayak gitu ya. Kemudian yang bakal gue bahas di sini, gue tuntaskan di sini adalah kita mulai dulu dari komiknya sendiri. Tadi Bang Dar udah bilang komiknya bertema brutal, dan di sini ini adalah komik yang sangat banyak sensornya. Kita mulai dari bagian depan. Kalau kalian lihat di sini ya teman-teman semua, ini ada bagian yang kayak warnanya tuh kayak di fade gitu ya, kayak ada gelap-gelap ini. Biasanya kan kalau sensor itu kan biasanya ada yang modelnya tuh kayak patch, dimana di situ kayak ada bagian putih tapi dikasih kayak warna putih, kayak berkesan kayak kabut gitu ya. Tapi ini hitam karena mungkin buat nyesuaiin warna hitam yang ada di sini ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari awal tuh sebenarnya kita udah kerasa sih, orang awam pun pasti udah bisa tahu ya teman-teman semua, ada gambar yang agak beda di sini. Mulai dari sini tuh sebenarnya ada beberapa gambar yang kayak di fade nih di bagian sini ya teman-teman semua, sampai di bagian sini. Ini sebenarnya di bagian sini tuh ada bagian yang lumayan keji di sini ya teman-teman semua, ada bagian kayak yang dipotong-potong, tubuh manusia dipotong-potong ya. Di bagian ini ada yang di crop juga. Oke, investigasi satu Hiroki Dan ya. Sosok Dan di sini tuh digambarkan sebagai sosok yang masih muda banget, sedangkan di cerita versi Trace ya, meskipun ini tuh ceritanya tuh posisinya tuh kayak di awalnya gitu ya teman-teman. Jadi kejadian di Trace itu adalah kejadian setelah komik ini ya. Cuma untuk setting buatnya tuh ya kalau Trace lebih dulu ya teman-teman semua. Namanya juga spin-off. Trace itu dibuat sekitar tahun 2016, kemudian tamat di tahun 2023. Sedangkan untuk komik ini, Brutal ini tuh dibuat start mulai tahun 2019, sekarang sampai 6 volume kalau nggak salah, dan mandek di tahun 2022. Jadi bisa dibilang untuk komikusnya sendiri ya, si Reikoga ini tuh kayak selama tahun-tahun tertentu tuh kayak bikin 2 komik gitu teman-teman semua. Dan satu hal lagi, Reikoga di sini untuk komik Brutal hanya sebagai penulis saja ya. Artworknya oleh Ryo Izawa. Nah, sensor kedua di bagian sini. Kalau yang tadi triknya tuh modelnya kayak ditutupi pakai warna hitam gitu ya. Kalau di sini ini di crop ya teman-teman semua. Ini sebenarnya gambarnya agak gede, tapi kayak agak di crop dikit dan ditutupi pakai balon kata yang lumayan besar. Kalau kalian lihat tulisannya tuh sebenarnya kan balon sebesar ini, kenapa tulisannya segede ini ya, karena buat nutupin bagian ini. Dan ini adalah salah satu bagian yang gue sangat suka banget artworknya ya. Ada bagian yang hitam-hitam gelap seperti ini dan berasa kayak keren banget di bagian ini tuh ya. Bahkan sampai full page, berasa kayak poster ya. Lanjut lagi, sosok ini tadi berhasil menangkap si penjahat, dan udah tahu, kalian pasti tahu kan dengan adanya gergaji di sini tuh, wah ini pasti
berasa kayak nanti bakalan jadi thriller ya, karena ngegorok gitu. Sebenarnya adegan kayak gergaji kayak gini tuh kalau dibilang trailer dan mengerikan ya memang mengerikan, tapi udah sering lah ya ada film-film yang modelnya kayak gini, kayak di film Rumah Dara atau Makabre, di mana tokohnya itu di akhirnya kayak gelut-gelut pakai gergaji mesin gitu ya teman-teman semua. Dan menurutku untuk di bagian ini brutalnya itu sebenarnya udah bisa mewakilkan kata brutal di sini ya teman-teman semua. Tapi ternyata ketika aku baru baca sampai sini tuh ternyata brutal yang dimaksud di komik ini tuh belum seberapa. Masih ada yang lebih parah banget, dan kalau di sini tuh aku masih bisa memaklumi ya. Meskipun gambarnya kasar, ada bagian potong-potong, dan di sini tuh sebenarnya ya kita lihatin aja di sini ya teman-teman semua. Ini dia. Ini sebenarnya kan kalian bisa lihat ya gambarnya seperti ini. Ini aku masih agak bisa oke lah ya, nggak masalah, karena kalau kita baca komik-komik ala-ala Chainsaw Man yang dimana di situ juga sebenarnya lumayan brutal juga, lumayan gore, dan juga ada komik Siksa Neraka yang kemarin gue bahas juga lumayan gore juga, parah gore-nya. Ada juga komik karyanya Junji itu yang biasanya selain ada bagian yang potong-potong, ada bagian yang mengganggu, kemudian ada yang lumayan kayak mengekspos kayak sexuality gitu, tapi ini masih bisa oke lah ya di bagian sini. Tapi masuk chapter kedua, nah di sini di chapter kedua ini nanti bakalan yang paling banyak sensornya. Kenapa kok, aduh gimana ya, bisa terbit di Indonesia dengan posisi kayak gini? Karena menurutku ini komik lebih parah dari komik Junji Ito maupun komik-komik lain sih ya. Lagi-lagi di sini juga ada sensor lagi ya teman-teman semua. Nah ini dia. Ini juga di crop lagi. Jadi bisa bilang ini komik itu isinya. Nah ini juga brutalnya tuh kan brutal ya. Sebenarnya kan kita bisa kan gambarin komik itu kayak brutal ya dengan gambar-gambar yang keras, kemudian juga adegan-adegan yang keras. Cuma ini brutalnya tuh kok kayak lebih malah mengarah ke something wrong gitu sih menurutku. Ya dari Jepangnya sana loh ya teman-teman semua. Ini udah masuk yang cerita yang tadi ya. Ini juga ada lagi. Kalau ditutup seperti ini kan harusnya kalian juga mikir, ini kenapa sih kok nutupnya tuh kayak nggak normal, kayak ganggu gitu ya. Nah, di sini makanya tadi gue bilang kalau ditutupin kayak gini berasa kayak ganggu. Kalau nggak ditutupin ya parah sih ya teman-teman. Jadinya parah sih ya. Makanya aku kembali lagi gue tekanin di sini tuh gue bertanya-tanya sampai sekarang. Ini tuh komik tuh sebenarnya mau diterbitin di Indo atau enggak ya? Kalau menurut dari MNC atau Akasa memang komiknya gambarnya parah dan memang impactnya gede ya, kenapa harus diterbitin gitu teman-teman semua ya? Nah di sini ada bagian yang menurutku kayak ceritanya malah justru kayak agak melenceng ya, menurutku kayak nggak terlalu menarik sih, karena jujur aja di sini kalau gue bilangin ke ngasih adegan-adegan yang keras brutal, oke. Ada, dan gue masih respect dikit lah sama itu. Tapi ketika ada adegan-adegan yang menurutku pemerkosaan, dan pemerkosaannya tuh parah, bahkan menurutku juga agak menjijikkan, dan menurutku kalau cewek baca ini kok sampai bilang ini komiknya tuh kayak berasa kayak komik ya bagus gitu kok, aduh ini gimana sih mikirnya ya. Ini tuh berasa kayak nanti gue lebih ke impact ke pembacanya sih teman-teman semua. Dan menurutku ya ini terserah kalian ya. Kalau kalian memang kepaksa karena ini memang lanjut mau diterbitin terus di Indonesia, ya mungkin komik ini dengan adanya peringatan kayak gini, menurutku ini komik bukan masalah umurnya antara itu 18, 21, 23, 24, tapi lebih ke pembaca yang matang umurnya tapi matang emosinya teman-teman semua. Matang emosinya, matang pikirannya. Percuma kalau dilabelin 21, 22, 23 kalau orangnya tuh masih ngelihat gambar-gambar something seperti ini, kemudian pikirannya juga nggak stabil, malah takutnya malah justru komik ini tuh menginspirasi mereka gitu ya. Kemudian kalau orang yang pikirannya mateng menganggap sebuah komik adalah sebuah bacaan yang asik-asik aja, fan-fan aja gitu, dibaca buat orang dewasa ya monggo ya teman-teman semua. Tapi kalau buat aku sih ya, untuk komik brutal ini ada di Indonesia rasanya kayak agak gimana gitu ya teman-teman semua. Ditambah ketika komik-komik sekarang itu bisa diakses mudah di online, dengan adanya komik semacam ini gue merasa kayak gimana ya, ini menurutku kalau kayak gini terus nanti ya lama-kelamaan komik-komik itu berasa masuk di Indonesia kayak nggak ada filternya. Oke, kira-kira seperti ini untuk review dari komik brutal ya teman-teman semua. Buat kalian yang suka dengan konten semacam ini silahkan like. Buat kalian yang tidak suka atau ada pertanyaan atau mau kasih saran silahkan ngomong aja di kolom komentar. Gue Bang Dar, sampai jumpa lagi. Salam Books Lovers, bye!